Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin walaupun tengah puasa, Anda tidak meninggalkan aktivitas rutin, juga tidak mengurangi produktivitas. Puasa juga tetap mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas yang produktif. Puasa yang seperti inilah puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang hadir di dalam halaqah itu. Pertanyaan beliau, hal alimtum man a'jabal khalqi imanan. Apakah kalian tahu siapa di antara makhluk yang imannya paling mengagumkan? Para sahabat menjawab, malaikat para nabi. Nabi seperti biasa dengan senyumnya menjawab, bagaimana mungkin malaikat tidak beriman, sedangkan ia berkomunikasi dengan Allah. Ia menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kalau demikian, para nabi, bagaimana mungkin para nabi tidak beriman, sedangkan wahyu datang kepadanya? Kalau begitu, para sahabat ya Rasul sekali lagi menjawab, bagaimana para sahabat tidak beriman, sedangkan ia bersama aku mendengar kata-kataku, bahkan wahyu yang aku terima sering aku sampaikan juga kepada para sahabat, dan dia juga bisa menyaksikan apa yang aku lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni. Orang yang imannya paling mengagumkan adalah satu kaum yang datang setelah aku. Mereka beriman kepada aku dan membenarkan aku, walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Mereka itulah sahabat-sahabatku. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, kita patut bersyukur karena Allah memberikan karunia terindah, karunia yang sangat agung, yakni iman. Berapa miliar penduduk dunia? Tidak ada separuh yang Allah berikan iman. Berapa lama Rasulullah tinggal di Mekah dan menyampaikan hal yang paling dasar tentang iman. Orang yang mengikuti beliau bisa dihitung dengan jari. Artinya apa? Iman adalah karunia yang sangat besar. Iman adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan iman, perbuatan kita punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, sebesar apapun sedekah yang kita lakukan, sebesar apapun sekolah dan pesantren yang kita kembangkan, tidak punya nilai di sisi Allah. Sebaliknya dengan iman, sekadar senyuman, bahkan tidur, itu bisa nilai ibadah karena iman. Yang kedua, dengan iman
kita memiliki kekuatan besar untuk menghadapi ujian-ujian, untuk menghadapi pasang surut kehidupan. Karena orang yang beriman menyadari betul bahwa kehidupan ini adalah ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mereka menduga bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mereka mengatakan aku beriman tanpa diuji? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu ahbarakum. Dan kami Allah akan menguji kalian sehingga kami tahu siapa di antara kalian yang punya karakter mujahid dan punya kekuatan kesabaran. Orang yang beriman menyadari ujian akan pasti datang kepada dirinya, dan dengan keimanannya dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi ujian. Negeri ini juga negeri muslim terbesar. Allah menguji dengan bermacam ujian. Kita pernah dijajah puluhan bahkan ratusan tahun. Ikhtiar untuk menghapuskan Islam dari Indonesia dengan misi-misi agama lain dilakukan secara sistematis, dengan dana yang cukup, dengan sumber daya manusia yang cukup, dengan strategi yang cukup. Tapi umat Islam memiliki kesadaran tentang keimanan. Umat Islam tetap berjuang dengan caranya masing-masing. Mereka dirikan lembaga-lembaga pendidikan di sudut-sudut desa, bahkan di pinggir-pinggir hutan yang penjajah tidak mungkin bisa menjangkaunya. Dan hari ini kita bisa saksikan Islam tetap mayoritas, 90% penduduk Indonesia Muslim. Yang kedua, untuk melestarikan penjajahan juga mereka lakukan berbagai ikhtiar untuk mencoba agar penjajahan lestari. Karena Indonesia ini termasuk negeri yang dikaruniai sumber daya alam yang maha luar biasa, seakan-akan potongan surga. Maka mereka berusaha untuk membuat masyarakat Indonesia ini tergantung kepada penjajah, untuk membuat masyarakat Indonesia memiliki strata yang rendah sehingga tidak memiliki semangat untuk merdeka. Mereka dibiarkan bodoh. Tapi sekali lagi iman yang ada di dada setiap muslim senantiasa berkorban. Pemberontakan, ikhtiar untuk mencoba merebut kemerdekaan silih berganti dilakukan. Sebagian menjadi syuhada, sebagian menjadi syahid. Tapi kemudian akhirnya dengan semangat iman, Indonesia ini bisa direbut dan menjadi negeri yang merdeka. Ini adalah iman. Kita juga demikian, kalau iman kita ada di dalam diri kita, maka iman itu akan bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan pribadi dan keluarga yang kita hadapi. Sekaligus dengan iman itu, apa yang kita lakukan punya nilai. Oleh karena itu, kita bangun keluarga kita dengan iman. Kita didik, antarkan putra-putri kita dengan iman. Kita bangun sekolah dan madrasah kita dengan iman. Pendek kata, seluruh aktivitas yang kita lakukan, mari kita kerjakan dengan iman. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka. Semoga menjadi puasa yang sangat indah. Makanan dan minuman yang kita masukkan di dalam tubuh kita menjadi makanan dan minuman yang membawa keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.